Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Tepat Desember 2019 lalu, virus corona diidentifikasi di Wuhan, China. Meski sebagian besar penderita COVID-19 memiliki gejala ringan, namun COVID-19 juga dapat menyebabkan penyakit parah bahkan kematian. Beberapa kelompok termasuk orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang yang memiliki kondisi medis tertentu berada di tingkat resiko penyakit parah. Penyakit ini cukup sulit diatasi karena gejalanya baru terdeteksi setelah 7 hingga 14 hari terpapar. Sehingga sangat sulit mendeteksi dari mana awal virusnya menyebar. Jadi, satu orang pembawa virus bisa menularkan ke banyak orang lewat udara dan masuk ke pernafasan. Lalu orang-orang yang terpapar ini bepergian dan menyebar ke tempat-tempat lain. Kemudian setelah 14 hari gejala baru muncul. Nah, untuk menghentikannya, kita harus berhasil mencari tahu siapa pembawa virusnya yang 14 hari lalu bertemu dengan kita. Yang juga sudah tidak tahu dia kemana saja selama 14 hari ini. Ribet kan? Ini yang membuat virus ini menyebar ke seluruh dunia dan sangat sulit dikendalikan. Beberapa negara menerapkan lockdown, menutup semua akses masuk dan keluar dari negaranya, serta menghentikan semua aktivitas dan memaksa semua penduduknya berdiam diri di rumah agar virusnya tidak menyebar. Mendadak kota-kota di banyak negara menjadi kota mati. Bahan makanan jadi sulit didapat. Harga melejit dan banyak kekacauan lain. Indonesia tidak luput dari virus ini. Senin tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Yang diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Ibu ini dan putrinya positif corona. Indonesia pun berbenah dan pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan demi kebijakan, mulai dari menjaga kebersihan, penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga meliburkan aktivitas kantor-kantor, terutama sekolah-sekolah. Perlahan, pemerintah menganjurkan untuk masyarakat lebih banyak di rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan agar sekolah menghentikan kegiatan dan menyarankan untuk belajar dari rumah. Dalam waktu singkat, seluruh sekolah di Indonesia berhenti dan sepi.
Kegiatan belajar mengajar mulai dilakukan dari rumah, menggunakan fasilitas online dengan berbagai macam aplikasi yang bisa diakses dari laptop, tablet, atau HP. Jadi harus online. Iya, online. Butuh HP, butuh pulsa, butuh paket data, butuh sinyal. Sekali lagi, butuh HP, butuh pulsa, butuh paket data, butuh sinyal. Bagaimana dengan mereka yang tinggal di pelosok? Jangankan HP, pulsa, data, atau sinyal, bahkan listrik saja pun mereka belum menikmatinya. Untuk ke sekolah aja mereka harus jalan kaki jauh sekali, berkilo-kilometer. Bisa dibayangkan, bisa punya kesempatan untuk belajar saja sudah luar biasa sekali buat mereka. Tapi baru saja mereka bisa menikmati kesempatan sekolah, sudah harus disuruh untuk tetap diam di rumah dan tidak boleh ke sekolah selama masa pandemi ini. Miris. Solusinya, setiap hari, guru-guru Tangan Pengharapan mengunjungi rumah anak-anak didik mereka satu persatu. Mulai dari yang bisa menggunakan kendaraan roda 2, berjalan kaki, menggunakan rakit, menyusuri hutan dan naik gunung, bahkan sampai mengayuh perahu sendiri untuk bisa ke rumah anak-anak didik mereka. Seperti di Nias, guru-guru Tangan Pengharapan mendatangi rumah-rumah anak didik mereka dan mengajar mereka satu persatu dan berkelompok. Yahoo, selamat pagi. Nah, hari ini kami akan mengajar ke salah satu desa yang letaknya berada di samping desa ini, yaitu nama desanya Galaoa. Jarak yang akan kami tempuh kira-kira 5 km. Oke, setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di desa Galaoa. Di belakang kami sudah terlihat rumah penduduk dan di sini adalah tempat tinggal beberapa anak dari FLC Hilisaloo. Hari ini kami akan mengajar di rumah salah satu siswa yang namanya Ridho Warubu di Hilitalua. Untuk saat ini air sungai cukup deras karena kemarin lagi turun hujan dan ini lagi musim-musim hujan. Ridho ini adalah salah satu siswa dari kelas 5 SD Tidipuan. Tidak jauh berbeda dengan di pedalaman suku Lauje, Sulawesi Tengah. Dengan menelusuri hutan-hutan berlumpur sambil menanjaki pegunungan, guru-guru Tangan Pengharapan dengan semangat menemui anak-anak didik mereka sambil bersilaturahmi dengan orang tua murid. Ya guys, ini kita harus melewati terowongan bambu. Mau ke rumahnya murid. Ya, lalu tuh.
Jadi pagi ini kami akan mengunjungi rumah siswa karena banyak siswa yang tidak datang mengikuti sekolah karena kekosongan guru yang telah lama. Di Sumba, biasanya anak-anak berjalan jauh ke sekolah yang jaraknya antara 2 hingga 8 km. Dan rumah mereka berpencar-pencar. Nah, selama masa pandemi, giliran guru-guru Tangan Pengharapan yang setiap hari berjalan kaki mengunjungi rumah mereka bergantian untuk mengajar mereka di rumah, baik perorangan maupun kelompok kecil. Jadi sekarang saya sudah mendekati dengan rumah Fitri. Kira-kira posisi saya berdiri rumahnya Fitri itu sekitar 500 meter. Sementara untuk wilayah lautan seperti di Papua, guru-guru harus dengan cekatan mengayuh perahu dan mulai mengunjungi rumah-rumah siswa yang hanya bisa dijangkau dengan perahu kecil melalui laut. Hari ini kami akan belajar di rumahnya Domi, jaraknya mungkin sekitar 20-30 menit dengan mendayung. Oke, kita sudah sampai di jembatan. Karena rumah Domi itu jauh ke sana harus mendayung, jadi anak-anak harus membantu kita dayung. Kita boleh lihat ke sini. Ada anak-anak yang keluarkan perahu untuk kita mendayung. Saya kok Sudah seharusnya anak-anak ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak secara merata. Namun kondisi alam, ekonomi, dan perhatian yang kurang membuat mereka kehilangan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Ditambah lagi di masa pandemi dengan kebijakan social distancing, dengan menonaktifkan kegiatan belajar di sekolah. Sudah seharusnya kita bantu mereka meraih mimpi mereka dengan mewujudkan kesempatan mendapatkan hak pendidikan yang sama seperti yang kita berikan kepada anak-anak kita di kota. Tidak ada yang gratis di dunia ini untuk mendapatkan sebuah solusi. Ada harga yang harus diganti, bahkan untuk mewujudkan mimpi. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.